sangat heboh. Orang-orang sih mantap dalam sekarang sudah berani bilang. Saudara, Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan tragedi tanah longsor di Desa Kasimpar dan desa sekitarnya di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kita sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Ari Himawan yang saat ini berada di Puskesmas Petung Kriono. Selamat sore, Ari. Seperti apa kondisi di sana saat ini, bisa Anda ceritakan? Selamat sore Intan dan juga saudara. Hingga sore hari ini situasi atau kondisi cuaca di wilayah Petung Kriono Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah masih hujan dan berkabut. Relawan dan juga warga yang ada di lokasi longsor di Desa Kasimpar Kecamatan Petung Kriono turun dan belum bisa melanjutkan pencarian. Namun dari data sementara di Puskesmas Petung Kriono ini yang juga menjadi posko lapangan dari bencana tanah longsor, sudah ada 17 warga yang ditemukan meninggal dunia dan 11 orang luka-luka dan juga 11 orang masih dinyatakan hilang. Dan data ini belum fix, artinya belum pasti karena ada beberapa orang yang masih kehilangan keluarganya yang masih mendatangi posko lapangan yang ada di Petung Kriono ini. Dan di depan saya, di sekitar saya ini banyak relawan-relawan yang sebenarnya ingin ke lokasi longsor. Tapi karena hujan, kabut, dan juga banyak longsoran kecil-kecil di jalan yang menuju ke lokasi dan tidak bisa dijangkau oleh mobil maupun motor, mereka akhirnya mundur dan menunggu cuaca membaik untuk mencari para korban lain yang hingga kini belum ditemukan. Intan. Ari, tadi ada kabar satu orang selamat yang ditandu dari lokasi longsor menuju Puskesmas Petung Kriono. Bagaimana penanganan korban itu saat ini, Ari? Ya, Intan dan juga saudara, memang benar sekali ada satu orang korban luka-luka yang tertimbun longsor dan berhasil ditemukan oleh petugas, kemudian dibawa ke Puskesmas Petung Kriono ini. Namun setelah diperiksa oleh para medis, korban ini dibawa ke atau dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Dikarenakan ada patah tulang di bagian tangan dan kaki dan juga beberapa luka di muka, sehingga perlu rumah sakit atau medis yang lebih lengkap lagi untuk menangani korban tanah longsor ini. Korban mengalami patah tulang dan harus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih intensif. Ke rumah sakit mana para korban dirujuk, Ari? Ya, Insan dan juga saudara, memang Petung Kriono ini atau daerah longsor ini berbatasan dengan Banjarnegara, Jawa Tengah di perbukitan Dieng. Dan informasi yang kami terima bahwa para korban dibawa ke rumah sakit, beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan dan juga di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Karena jaraknya lebih dekat ke Banjarnegara, banyak warga atau korban memilih dirujuk ke rumah sakit Banjarnegara. Dan dari 11 korban luka longsor, dari tertimbun longsor yang ada di Kecamatan Petung Kriono ini, ada 4 yang masih dirawat di Puskesmas Petung Kriono Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Yang lainnya dirujuk ke sejumlah rumah sakit yang ada di Pekalongan maupun di Banjarnegara, Ihsan. Ari, proses pencarian terhadap korban seperti apa saat ini? Karena kondisi cuaca tadi Anda mengatakan cukup berkabut dan juga hari juga sudah mulai gelap, sudah sore. Bagaimana proses pencarian? Ya,
proses pencarian para korban longsor yang belum ditemukan di Desa Kasimpar, Putung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka yang baru datang, relawan-relawan yang baru datang ke sini di posko lapangan ini masih menunda untuk mencari para korban yang belum ditemukan. Mereka menunggu arahan selanjutnya dari relawan lain atau dari Basarnas yang memungkinkan pencarian akan dihentikan sore ini, namun yang sudah berjalan 5 km dari posko lapangan ke lokasi longsor itu masih belum kembali ke posko lapangan atau belum kembali ke sini lagi. Kemudian yang dapat kami laporkan juga bahwa dari pencarian yang tadinya 10 kemudian 15, kini korban meninggal dunia sudah 17 orang yang berhasil ditemukan oleh para relawan dan juga warga yang mencari di lokasi longsor. Ari, Anda tadi sempat berada di lokasi yang paling terdampak. Bagaimana kondisi di sana? Bisa Anda ceritakan proses evakuasi dan juga perjalanan Anda di sana? Ya, Putung Kriono ini memang lokasinya paling atas di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara. Dari wilayah Kabupaten Pekalongan sendiri, dari kota Pekalongan, naik ke Putung Kriono ini sudah tidak bisa atau terputus, Ihsan. Dan kami, tim media dan juga relawan tadi berbarengan memutar ke Banjarnegara, Jawa Tengah, ke perbukitan Dieng agar bisa ke lokasi longsor. Biasanya dari Kabupaten Pekalongan ini hanya 2 jam, namun kita memutar sampai 4 jam dan di setiap perjalanan atau di semua perjalanan terdapat longsoran-longsoran kecil. Bahkan menuju ke posko lapangan tadinya belum bisa masuk ke sini mobil, namun 1 atau 2 jam yang lalu longsoran-longsoran kecil itu berhasil disingkirkan dan beberapa mobil sudah bisa masuk ke posko lapangan. Dan menuju ke lokasi longsor sampai saat ini belum bisa dilewati mobil. Bisa ke lokasi longsor sekitar 1-2 kilometer saja nantinya mobil sama motor ditaruh di situ di pinggir jalan. Nantinya relawan jalan kaki ke lokasi longsoran, dan itu juga apabila menemukan korban meninggal dunia ataupun korban luka, relawan atau warga ini menandu para korbannya ke atas untuk dievakuasi ke dalam mobil, begitu. Baik, Ari, Kecamatan Putung Kriono ini kan bertetanggaan dengan Banjarnegara dan juga dataran tinggi Dieng, banyak dikelilingi oleh daerah wisata dan juga kafe-kafe, bahkan ada tempat perkemahan dan juga homestay di sana. Bagaimana laporan terkait dengan daerah wisata di sana, Ari? Ya, benar sekali, di Kecamatan Putung Kriono ini ada beberapa lokasi wisata, ada Curug Bajing, ada Curug Lawe dan sebagainya. Dan di lokasi longsor di Desa Kasimpar ini ada beberapa kafe yang tertimbun tanah longsor, dan juga di kafe itu pada malam tadi itu ada beberapa orang di situ. Selain kafe dan juga tempat wisata, di Desa Kasimpar juga ada jalan raya, dan tadi malam beberapa mobil terseret longsoran tanah, dan hingga kini yang di dalam mobil belum ada yang belum ditemukan, dan juga beberapa rumah juga terkena longsoran di Desa Kasimpar. Ari, tadi relawan Palang Merah Indonesia Pekalongan Eko Purwanto bilang data korban ini masih simpang siur, termasuk korban hilang yang saat ini disebutkan ada 8 korban yang saat ini masih proses evakuasi dan fokus pencarian di Desa Kasimpar. Bagaimana keadaan di sana? Puskesmas Kecamatan Putung Kriono itu jadi pusat ataupun posko terpusat. Apakah laporan terkait dengan korban hilang dari keluarga korban yang khawatir dengan kondisi keluarganya bertambah hingga saat ini? Ya, benar sekali, Ihsan, bahwa data simpang siur ini masih terjadi karena memang banyak warga yang masih datang ke posko lapangan untuk melaporkan keluarga mereka yang hilang belum ditemukan. Dan kami berpegangan pada pencatatan data posko lapangan bahwa masih ditemukan 17 orang meninggal dunia, 11 warga, kemudian ada 11 orang yang luka-luka, dan juga 9 orang
dinyatakan hilang dan hingga kini belum ditemukan oleh para relawan. Dan warga sendiri apabila ingin mengetahui atau sebenarnya berapa korban yang tertimbun longsor di wilayah Desa Kasimpar, Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, hanya bisa melihat di posko lapangan. Jadi simpang siur ini dikarenakan kadang datanya berubah ketika ditemukan atau ada laporan keluarganya hilang, nanti datanya berubah kembali. Itu yang membuat simpang siur, Ihsan. Selain fokus terhadap pencarian ataupun evakuasi korban hilang, ada juga korban selamat yang saat ini kehilangan tempat tinggalnya. Bagaimana fokus pengungsian sementara, Ari, di sana? Ya, hingga kini belum ada pengungsian yang ada di Kecamatan Petung Kriono ini, dikarenakan mereka yang menjadi korban biasanya mengungsi ke keluarganya masing-masing yang ada di dekat wilayah Kecamatan Petung Kriono. Namun fokus dari para relawan saat ini adalah mencari korban meninggal dunia atau yang belum ditemukan di lokasi longsoran. Dan ini kendalanya cukup sulit karena sehari-hari di dataran tinggi ini yang berbatasan langsung dengan Dieng itu memang hujan. Seperti saya tadi datang ke sini pukul 11 siang kurang sampai sekarang masih hujan dan berkabut. Ini yang membuat relawan kesusahan untuk mencari para korban, dan fokus hari ini lagi adalah mencari para korban yang hilang. Untuk kebutuhan sendiri, Insan dan juga saudara, yang mendesak adalah air bersih. Seperti di belakang saya ini puskesmas tidak ada air bersih dikarenakan pipa air bersih di wilayah Kecamatan Petung Kriono ini sah dikarenakan longsor, sehingga air bersih belum bisa terjangkau di wilayah Petung Kriono. Di puskesmas ini salah satunya tidak ada air bersih. Kemudian mereka butuh bantuan air bersih segera ke wilayah terdampak longsor ini. Baik, posko terpusat saat ini di Puskesmas Petung Kriono, benar, Ari? Benar. Baik, artinya ini bisa jadi perhatian bagi pemerintah setempat dan juga bagi para pemberi bantuan yang akan mengirimkan bantuan bisa mengirimkan ke Puskesmas Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ari Himawan atas informasinya. Kami akan gali lagi dari Anda nanti.